Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kami hormati Saudara Ajelis Nur Fajar, selaku Ketua Komahi periode 2017-2018. Kepada yang kami hormati Saudara Agus Supriyanto, selaku Ketua Komahi periode 2018-2019. Kepada yang kami hormati Saudara Dimas Adi Pratama selaku Ketua Komahi periode 2019-2020 dan yang kami hormati Saudari Gabriela Nindya Cita selaku Ketua Komahi periode 2021-2022. Dan seluruh teman-temanku sekalian yang berbahagia dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini maupun secara offline. Suatu kehormatan bagi saya, Dinta Permata, untuk menjadi MC pada acara Disnatalis Komahi ini yang keempat, dan untuk memandu acara kita pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita buka acara talk show ini dengan menurut agama kita masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional atau disingkat dengan KOMAHI merupakan suatu wadah organisasi mahasiswa yang di bawah naungan langsung dari Prodi S1 Hubungan Internasional dan tepat pada 16 Oktober 2021 menginjak usia 4 tahun. Dan KOMAHI selama itu telah mengalami dinamika dan perkembangan pada waktunya. Seperti itu. Kemudian diselenggarakannya acara talk show ini untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional dan juga untuk mengetahui KOMAHI lebih detail lagi. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk pada sesi sharing. Kita akan menyapa dulu nih narasumber kita pada pagi hari ini, yang cantik dan ganteng tentunya. Nah, kita mulai dari narasumber yang hadir secara offline dulu. Yang pertama adalah Kak Dimas Adi Pratama. Bagaimana kabarnya Kak Dimas? Iya, baik. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Kak Nindi. Kak Nindi, bagaimana kabarnya Kak Nindi? Halo, baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Semangat selalu ya. Gimana kabarnya Kak Agus Supriyanto? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang hadir secara online. Dimulai dari Kak Acelis Nur Fajar. Apakah sudah terhubung Kak Acelis? Iya, sudah. Oke, sudah, baik. Bagaimana kabarnya Kak Acelis saat ini? Kabar sangat sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Kak Acelis. Sekarang posisinya lagi di mana Kak Acelis? Sekarang saya ada di kampung halaman di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, semoga sehat selalu ya Kak Acelis. Terima kasih. Oke, baik teman-temanku sekalian, selanjutnya kita akan mulai pada sesi sharing-sharing yang tadi untuk narasumber kita. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Ketua KOMAHI periode 2017-2018 oleh Saudara Acelis Nur Fajar. Kita tahu nih, KOMAHI berdiri pertama kali pada tahun 2017, dan teman-teman ingin tahu nih, bagaimana sejarah KOMAHI itu dibentuk. Mungkin Kak Acelis bisa menjelaskan bagaimana sejarah KOMAHI. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Dinta atas kesempatannya. Sebelum saya masuk ke pembahasan gitu ya, apa yang mau kita sharing pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Disnatalis Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Yogyakarta atau KOMAHI Amikom untuk usianya yang ke-4 tahun. Memang usia yang masih dini, tapi harapannya bisa lebih mendewasakan diri gitu dan menerima tantangan yang saya rasa cukup berat untuk 2 tahun ini gitu. Dan terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan di sini berada di tengah-tengah orang-orang hebat gitu. Ada Mbak Dinta, ada Mas Agus, Mas Dimas, dan juga Mbak Nindi dan teman-teman pengurus periode ini gitu. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Ya,
Saya kebetulan menjabat itu di periode tahun 2017-2018 gitu ya. Dan posisi saya di sana adalah ketua pengganti. Jadi awalnya itu bukan saya, awalnya itu dipimpin sama Mas Fahri. Mas Fahri. Kemudian di tengah perjalanan memang mungkin beliau belum siap dengan keadaan dan ada kendala yang memang mengharuskan beliau untuk tidak bisa aktif lagi di dalam Komahi, sehingga di sini posisinya kita vacuum of power, jadi nggak ada leader di dalam Komahi, sehingga kita perlu mengadakan sebuah forum yang kita kenal mungkin di ADRT teman-teman udah paham, itu ada namanya muslubi atau musyawarah luar biasa untuk memilih pengganti atau kandidat pengganti sebagai ketua, dan di situ terpilih saya berdasar kesepakatan minimal 3/4 dari anggota gitu, dan ya saya diberikan amanah itu. Kemudian untuk sejarah Komahi, sebenarnya sejarah kita belum terlalu banyak sih, karena kita masih 4 tahun. Tapi kalau spesifiknya sejarah di awal periode gitu, jujurnya sangat berat. Kenapa? Karena jujur saya juga merasakannya itu tidak full seperti Mas Dimas, Mas Agus, atau mungkin nanti Mbak Dindi sampai akhir periode gitu. Kebetulan saya yang memimpin setengah periode, tapi saya merasakan karena saya berada di posisi BPH juga saat itu, saya menjabat sebagai bendahara gitu. Bendahara yang kemudian memang tahu permasalahan apa yang memang dihadapi oleh Komahi dan dinamikanya seperti apa. Nah, di sana itu memang sejarah Komahi kita pribadi secara personal itu masih beradaptasi, teman-teman. Kita masih beradaptasi dengan berbagai hal. Bahkan dengan diri kita sendiri yang memang notabene masih mahasiswa banget gitu. Di mana-mana organisasi itu pasti dimulai dengan angkatan kedua atau tahun kedua setelah kita menjadi mahasiswa, atau mungkin bahkan tahun ketiga, dengan melewati berbagai macam dinamikanya, melewati berbagai macam proses sehingga dapat menjadi seorang ketua atau BPH atau mungkin pengurus. Itu tetapi berbeda dengan kita Komahi karena notabene kita sebuah program studi yang masih baru banget. Kita masuk 2017 dan saat itu juga HI dibuat dan saat itu juga Komahi dibuat, sehingga kental dengan apa ya, kita masih adaptasi dengan segala hal. Belum lagi orang-orang yang berada di dalam situ, termasuk saya. Meskipun saya berada di BPH, kebetulan juga Mas Dimas berada di BPH, Mas Agus juga berada di BPH, berikut dengan Mbak Firda dan Mas Fahri, kita orang-orang yang pada awalnya tidak saling mengenal gitu. Karena kita masih mahasiswa baru, kemudian dipertemukan untuk bekerja dan satu pemikiran, itu sebuah tantangan yang sangat berat. Belum lagi adaptasi terkait birokrasi dan regulasi yang ada di prodi maupun berada di Civitas gitu, itu sangat berat karena kita notabene mahasiswa baru nih, masih malu-malu untuk kenal siapa itu wakil rektor, kenal siapa itu direktur kemahasiswaan dan lain sebagainya. Bahkan dosen pun kita belum sepenuhnya kenal, teman-teman. Nah, Komahi itu dibentuk awalnya memang atas keinginan prodi, karena memang di mana-mana pun prodi pasti ada himpunan mahasiswa yang tugasnya untuk menghimpun mahasiswa di program studi tersebut, sehingga untuk menjawab segala permasalahan mahasiswa, untuk mewadahi teman-teman mahasiswa, kemudian kita memberikan edukasi terkait prodi dan jurusan kepada mahasiswa, sehingga lahirlah Komahi yang memang dicetuskan bersama dengan dosen-dosen kita pada saat itu. Gitu. Kemudian Komahi itu dibentuk nggak salah saya tanggal 16 Oktober ya, tahun 2017. Itu sudah fixnya setahu saya. Tapi sebelumnya itu karena kita mahasiswa itu masuk sekitar bulan Juli, Agustus, dan September itu baru mulai pembelajaran, sehingga tanggal 16 Oktober itu merupakan fixnya. Jadi kita sudah melaksanakan mukbes pertama kita. Tapi proses sebelumnya itu sangat berat. Kita harus menyusun ADART itu, kita harus menyusun RBSO, GBHK, GBHO, dan job description, semuanya kita rancang sehingga meskipun memang belum sepenuhnya sempurna, tapi ya itu setidaknya bisa menjadi batu loncatan buat kita ke depannya dan adik-adik berikutnya. Dan Komahi itu penuh dinamika, teman-teman. Meskipun ya tadi saya bilang sejarahnya belum terlalu panjang karena kita masih sangat masih kecil lah, ibarat anak-anak belum masuk TK gitu. Nalarnya pun belum terlalu
baik tetapi sudah mengerti gitu, sudah mengerti tapi belum terlalu baik dan bisa melakukan itu sendiri. Nah, tapi di usia 4 tahun ini saya rasa memang ekstranya juga banyak gitu. Orang-orangnya jiwanya muda semua, kemudian masih fresh, kemudian tidak terbebani dengan pikiran apa ya, campur tangan dari ancaman luar, ancaman dalam dan sebagainya gitu. Sehingga ya dinamika itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, proses yang sangat panjang ini memang banyak tantangannya. Eksternal dan internal itu masih ada. Kalau eksternal mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Tapi untuk internal itu kita solusinya Komahi itu juga dibentuk ya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa gitu. Nah, kemudian secara internal memang saat pertama kali Komahi itu dibentuk, kita ingin memberikan marwah Komahi itu ada di setiap jiwa mahasiswa HI saat itu. Seingat saya saat itu di kelas saya ada 42 orang itu mabanya. Itu belum seleksi alam ya, belum pada keluar, belum ada yang menikah, belum ada yang pokoknya dengan dinamikanya masing-masing itu masih sangat lengkap saat itu. Sekitar 42 orang. Nah, 42 orang itu semuanya kita masukkan sebagai pengurus. Nah, berbeda dengan di tahunnya Mas Agus, di tahunnya Mas Dimas, dan bahkan di tahunnya Mbak Nindi, nggak semua kan bisa jadi pengurus. Bahkan seleksinya itu sangat ketat sekarang. Perlahan-lahan diseleksi biar menghasilkan sumber daya manusia yang memang bisa berkontribusi buat Komahi gitu. Nah, zaman saya itu semua kita jadikan pengurus. Harapannya biar teman-teman HI itu bisa sama-sama membangun. Nah, sesuai dengan yang dosen-dosen kita bilang, bahwasanya Komahi itu adalah ujung tombak gitu. Ujung tombak bagi mahasiswa Amikom, dan harapannya HI melewati Komahi, lewat dari Komahi itu bisa mewadahi apa sih yang selama ini menjadi keresahan mahasiswa. Nah, selama ini pasti ada. Awal-awal memang nggak ada keluhan mahasiswa, tapi lama-kelamaan mahasiswa mulai ribet dengan jam kuliah. Nah, Komahi harus hadir di situ. Mahasiswa mulai kesulitan membayar SPP. Nah, Komahi harus hadir di situ. Kemudian Komahi harus apa, dan yaitu birokrasinya kita juga masih adaptasi, sehingga di tahun pertama itu memang tidak terlalu maksimal. Bahkan saya pun memimpin saat itu belum terlalu paham, jujur belum terlalu paham gitu. Rasanya ingin mengulangi, dalam artian bukan ingin menjadi ketua lagi, tetapi ingin memperbaiki hal-hal lalu yang memang saat ini saya berpikir ternyata sangat mudah, tapi karena memang faktor ketidaktahuan dan faktor kita juga masih dini dalam organisasi, itu menjadi berantakan gitu. Tapi it's okay, nggak masalah. Tapi tahun ke tahun saya lihat Komahi semakin berkembang, siapapun orangnya, siapapun pemimpinnya, menurut saya tidak terlalu peduli gitu. Mau apapun agamanya, basic kemampuannya apa. Yang penting menurut saya sih Komahi bisa terus berkembang, dan saya melihat itu. Meskipun jujur di tahunnya Mas Dimas memang agak sedikit berkurang performanya, tapi itu it's okay, bukan salah Mas Dimas juga, tapi memang kondisi dan situasi memang membuat kita apa ya, bahasanya cultural shock lah gitu ya. Kita jadi beradaptasi ulang dengan kondisi saat ini, dan itu it's okay. Dan di tahun ini saya lihat, dan terakhir di tahunnya Mas Dimas itu udah mulai bangkit dengan berbagai macam agenda dan kegiatan yang memang tidak hanya berfokus pada event, tetapi sudah mulai ada aspirasi, sudah mulai ada agenda diskusi, dan itu saya sangat senang gitu. Dan harapannya ke depan Komahi bisa lebih bisa lebih ngerti lah tugasnya itu apa sih sebenarnya. Karena kalau kita bisa ngelihat di ADART kita itu banyak hal-hal yang memang perlu kita tanamkan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di dalam pendahuluan ADART kita itu kan kita itu sebenarnya fungsinya bukan hanya kepada mahasiswa saja, tapi perjuangan kita juga kepada bangsa, negara, terus ada pada kebenaran, keadilan, bahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya apapun yang melandasi teman-teman untuk berada di Komahi, saya rasa, dan saya berusaha untuk berprasangka baik bahwasanya teman-teman di sini adalah orang-orang yang ikhlas gitu untuk di Komahi. Karena sejarah rumit yang kita bangun saat itu memang seharusnya memang dapat dihargai. Bukan kami yang perlu dihargai, tetapi dinamika dan proses yang panjang itu yang perlu teman-teman hargai. Karena tanpa proses itu mungkin teman-teman saat ini tidak
tidak akan setenang ini dalam menjalankan organisasi gitu. Bukan berarti juga di zaman dulu kita keras banget, enggak. Dan kalau boleh jujur nih ya, semoga aja Bapak Ibu dosen kita nonton nih. Nah, di zaman dulu itu memang kontrol, pengawalan, terus pembinaan itu sangat kurang. Saat itu memang dari Kaprodi udah menunjuk pembina lah ya, pembina Komahi, ya mungkin sampai sekarang masih pembina namanya, pembina Komahi, dan jujur saya pun kurang paham apakah sikap yang ditampilkan atau yang diberikan kepada kita itu sebuah binaan atau memang pembiaran. Saya pun kurang paham. Ini yang saya rasakan, dan saya bisa mempertanggungjawabkan ini. Kalau dikatakan pembinaan, saya rasa kurang tepat. Karena notabene di situ kita masih orang-orang baru. Orang-orang baru yang, sangat nol banget deh tentang birokrasi kampus. Dan saya pun sangat memahami bahwasannya ada beberapa dosen yang memang juga baru. Tapi setidaknya, ya kita perlu bimbingan ekstra saat itu. Meskipun ada bimbingan, tapi menurut saya tidak bisa terlepas begitu saja gitu. Tapi memang ya sudahlah, nggak apa-apa, dan pelan-pelan memang saya rasa pembina juga perlu regenerasi gitu. Tidak hanya pengurus saja yang perlu regenerasi, karena saya pikir setiap orang itu punya kemampuan dan spesifikasi knowledge yang berbeda gitu. Dan kalau saya pribadi harapannya pembina juga bisa regenerasi, bukan hanya kita saja. Toh kita berubah-ubah aja, kepengurusan masih ada dinamikanya gitu. Apalagi yang cuma tetap gitu, kan pasti akan ya gitu-gitu aja, nggak akan berubah gitu sistemnya. Percuma kita bagus tapi dari sananya nggak bagus gitu. Apalagi ya kalau bicara soal asal-usul Komahi dan sejarahnya dulu, sebenarnya kalau misalnya kita mau mengulik lebih banyak gitu, enaknya memang satu persatu. Karena khususnya saya tidak mengeksklusifkan saya dan kelompok saya. Kelompok dalam artian itu BPH ya. Tetapi memang saat itu tantangan kita itu paling beratnya adalah internal. Karena internal kita memang notabene setiap kepala itu nggak sama. Dan nggak semua orang itu suka organisasi. Dan kalaupun di organisasi nggak semuanya bisa berkontribusi. Nah itu hal yang biasa. Tapi itu tantangan karena kita sendiri aja masih adaptasi. Gitu. Ditambah kita harus membimbing anggota kita yang memang seru. Kalau misalnya kita bahas sejarah versi Mas Dimas, terus Mas Agus, mungkin Mbak Firda, itu boleh. Nah, karena saya saat itu kebetulan mengetuai lah ya, jadi leader Komahi saat itu, jadi saya ngambil garis besarnya aja sih. Asal-usul saya rasa sama aja sih semua organisasi dinamikanya, cuman mungkin ada poin-poin yang memang nggak sama. Kayak misalnya mungkin di organisasi lain pembinaannya baik, nah kita kurang baik. Nah, yang perlu kita lihat sekarang adalah endingnya atau progresnya. Jangan sampai progres nggak ada, boro-boro stagnan, ini malah regres gitu kan. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Kemudian terakhir mungkin terkait pembahasan yang asal mula Komahi dan lain sebagainya. Komahi udah cukup baik. Dan saya berterima kasih buat teman-teman yang tidak hanya yang jadi ketua, tapi teman-teman yang memang berkontribusi dan ikhlas gitu ya. Terlepas apapun niat kalian, misalnya kayak pengen dapat korsake atau pengen kumpul-kumpul doang, it's okay, nggak masalah. Yang penting kalian sudah mau memikirkan Komahi itu aja, saya sudah senang gitu. Jadi kayak ngerasa senang aja gitu, masih ada orang yang peduli dengan Komahi. Jujur sampai detik ini pun kalau disuruh ditanya gitu, masih pengen gabung Komahi gak sih? Kalau masih ada kesempatan sih pengen aja gitu. Cuman ya skripsi juga minta diprioritasin terus gitu, bawel banget. Nah ya udah, jadinya memang aturan regulasi juga nggak bisa. Ya saya coba bisa support sebagaimana mestinya aja, dikontrol dengan tujuan baik. Dan Komahi di umur ke-4 tahunnya ini juga perlu merefleksikan dirinya gitu.
apa yang perlu direfleksi? Ya banyak hal. Jadi bukan hanya tubuh kita aja yang perlu direfleksi, tetapi Komahi perlu direfleksi juga dari gerakannya, kemudian output-nya itu nyampe atau enggak. Jangan buat acara cuman formalitas proker dan prokernya nggak jelas. Karena ada tugas-tugas kalian yang memang sudah dipaparkan, sudah disetujui di dalam forum Mukbas dan harus kalian implementasikan pada kepengurusan kalian gitu. Nanti kalau di tahun depan tugasnya itu berubah, ya ketuanya akan berubah. Jadi refleksi itu perlu kalian kaji, mengadakan agenda itu perlu kalian lihat dulu penting atau enggak ke mahasiswa atau enggak. Kalau enggak usah, lebih baik enggak usah ada proker daripada ada proker enggak ada gunanya. Gitu sih. Dan terakhir mungkin ini untuk pengurusan sekarang dijaga baik-baik Komahinya, terus diberikan untuk kepengurusan berikutnya kesan yang baik dan jangan ditinggalkan gitu. Jangan ditinggalkan dalam artian sejarah-sejarah yang dulu dari mulai Mbak Nindi mungkin bisa belajar dari orang-orang yang dulu itu apa aja sih yang harus kita jaga sehingga kultur yang sudah kita bangun yang baik itu perlu dipertahankan bahkan sampai generasi yang entah kita nggak tahu sampai kapan Komahi itu harus ada gitu. Itu sih Mbak Dinta, atau ada yang mau ditanggapi mungkin atau masih ada yang kurang, silakan. Oke, baik Kak Aclis. Penjelasan tentang sejarahnya sangat detail ya ini. Jadi teman-teman bisa tahu nih di mana founding father-nya nih Kak Aclis dan teman-teman PPH pada saat itu ya. Dan mengalami banyak sekali dinamika yang pada saat itu tuh terjadi. Terus mungkin saya mau menyangga dikit nih Kak Aclis, pada saat Komahi itu mulai dibentuk pada tahun 2017, itu pada saat itu sudah mulai bergabung ke FKM HI Korwil 4 belum ya Kak Aclis ya? Mungkin teman-teman juga perlu tahu. Oke. Oh iya, saya belum jelaskan ya terkait FKM HI. Nah, FKM HI itu kan forum mahasiswa HI se-Indonesia ya. Lebih spesifiknya lagi itu nanti ada korwil-korwil yang membagi per wilayah. Kita masuk ke Jateng DIY. Nah, awal-awalnya kita menjadi Komahi itu memang komunikasi itu udah ada. Komunikasi sama pemimpin wilayah itu udah ada. Bahkan dari pemimpin FKM HI pusat itu udah ada komunikasi gitu. Nggak salah saya saat itu lewat email itu udah pernah ada sapaan lah gitu, sapaan buat kita. Dan ini sebuah hal yang baik sih menurut saya. Bahkan sampai detik ini bagaimanapun kondisinya, mahal pun teman-teman Komahi Amikom yang notabene susah untuk keluar kota aja, syukur-syukur buat makan gitu ya di kos, itu masih sempat mencari kader-kadernya untuk mewakili Komahi Amikom di delegasi FKM HI. Nah, di periode saya itu FKM HI itu udah mulai menjalin hubungan baik dengan kita, meskipun saat itu kita belum menjadi anggota tetap. Nah, saya lupa istilahnya itu apa. Yang jelas kita sudah menjadi anggota, cuman sementara dewan anggota peninjau seingat saya. Jadi kita bisa ngikutin forum-forum mereka, tapi kita belum mempunyai hak suara saat itu. Nah, kita udah mulai diajak. Kemudian saya lupa di periode siapa ya. Itu teman-teman FKM HI itu sudah pernah berkunjung juga ke Amikom. Saat itu kita sambut mereka di ruang BSC ya, di aula BSC. Itu kita udah pernah jadi tuan rumah untuk itu, dan sejauh ini meskipun kita belum bisa maksimal untuk memaksimalkan agenda-agenda FKM HI, setidaknya sudah adalah kontribusi, nggak masalah gitu. Toh juga HI Amikom sejauh ini meskipun baru biasa-biasa aja, tapi udah mau bergabung gitu. Biasa-biasa aja dalam artian masih kecil, umurnya baru 4 tahun gitu. Tapi udah sok-sokan mau nunjukin taring gitu. Ya it's okay. Itu baik gitu, itu baik. Nggak apa-apa. Dan nanti ke depannya kalau di kampus lainnya seingat saya FKM HI itu bukan hanya forumnya Komahi saja, tetapi ya mahasiswa HI, mereka yang tidak tergabung di dalam Komahi, dalam kepengurusan Komahi itu bisa mewakili HI-nya Amikom gitu untuk segala event atau keilmuan atau program atau apapun itu yang dilaksanakan oleh FKM, baik itu yang pusat ataupun yang di Korwil gitu.
Begitu sih Mbak Dinta, dan sejauh ini saya lihat masih aktif ya, masih aktif. Saya lihat masih ada delegasi untuk apa PSNM atau PS, ya itu ya, masih ada delegasi saya lihat di update-annya Komahi. Ya, bagus sih menurut saya. Itu Mbak Dinta. Oke, baik. Terima kasih Kak Aclis atas penjelasannya. Nih, ada yang saya tanyakan lagi nih Kak Aclis tentang kenapa sih menurut Kak Aclis Komahi itu penting bagi ini ya teman-teman sekalian, mungkin adik-adik yang mau masuk ke pengurusan tahun depan itu biar tertarik. Kenapa sih Komahi itu penting dan manfaatnya untuk kedepannya itu seperti apa? Begitu Kak Aclis. Ya oke. Kenapa Komahi penting gitu ya? Kalau soal menarik, biar mahasiswa menarik, saya rasa itu pembahasan siapa ya, Mas Agus apa Mas Dimas. Tapi kalau untuk kenapa Komahi itu penting, susah kita menjelaskan sebenarnya. Karena kalau misalnya bukan dari feel-nya sendiri, itu memang agak sulit. Dan memang kebetulan kalau kita yang sudah berada di Komahi, rasanya kayak candu sih, kalau saya gitu. Kalau saya sih rasanya kayak candu. Dan sulit untuk mengajak orang, kenapa kita harus gabung Komahi. Tapi yang perlu teman-teman tahu, dan mungkin di sini, mahasiswa yang saat ini teman-teman belum berada di kepengurusan, kenapa sih Komahi itu penting? Kalian harus tahu bahwasannya dengan adanya Komahi, ya kesejahteraan kalian itu setidaknya ada yang nge-backup. Itulah saya sebenarnya pengen menyampaikan, takutnya kurang tepat gitu. Saya ingin Komahi itu bukan hanya organisasi event gitu, bukan hanya organisasi event gitu. Tapi organisasi yang memang orientasinya ke mahasiswa HI, spesifik, nggak ada mahasiswa lain. Bahkan dosen pun bukan. Gitu. Jadi gerakan kalian itu ya jangan sampai mau di apa ya bahasanya, ya dipengaruhi lah. Harus punya sikap dan independen. Dan tugas kalian adalah fokus ke mahasiswa. Apapun yang berkaitan dengan mahasiswa HI, dijalankan, dilakukan semaksimal mungkin. Misalnya saya ambil contoh aspirasi. Aspirasi itu, nah kalau kita bahas ini sebelum masuk ke kenapa Komahi itu penting, saya kasih sedikit napak tilas lah ya. Nah, Komahi ini kan juga gabungnya di LM, Lembaga Mahasiswa. Nah, di saat teman-teman Komahi itu mengadakan mukbas, kalian punya ADART. Nah, tetapi karena kalian tergabung juga dalam LM, di LM juga ada ADART. Nah, ada dua pedoman yang harus kalian selaraskan, harus kalian jalankan, dan harus kalian pahami. Meskipun ADART LM itu nggak harus kalian jalankan sepenuhnya, tetapi ada tupoksi-tupoksi yang mengatur kalian di sana. Misalnya terkait aspirasi. Prodi itu menginginkan adanya teman-teman Komahi itu sebagai asisten juga, maksudnya rekan-rekan kerja di saat ada hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan akademik, tetapi tidak dapat terjangkau. Nah, fungsi teman-teman Komahi berada di situ. Nah, tapi di saat ada aspirasi yang memang berkaitan dengan non akademik, misalnya kayak kita butuh laboratorium nih gitu. Nah, kita butuh ini nih, kita butuh ini nih. Itu teman-teman bisa sampaikan ke teman-teman eksekutif gitu. Nah, biar tugas kalian juga berfokus pada akademik gitu, tapi tanpa lepas tangan juga gitu. Jangan sampai kalian sudah merasa menyampaikan aspirasi terus nggak kalian kawal gitu. Karena kan aspirasi juga kan dari himpunan lain banyak. Nah, bahkan sampai saat ini juga kita belum punya sekre kan gitu. Dan ini udah diperjuangkan dari tahun saya itu terkait sekre, bahkan saya udah bolak-balik ke direktur kemahasiswaan, dan saya melihat prodi itu dibuat dengan tidak maksimal gitu. Terlepas dari prasarananya, nah sarananya itu kurang maksimal. Jadi wajar aja misalnya kita belum bisa berkembang secara signifikan karena memang banyak faktor yang memang belum disiapkan oleh universitas terhadap kita. Nah, Komahi itu penting. Kalau misalnya ada yang tanya nih, kenapa sih Komahi penting gitu? Ya, Komahi itu nafas gitu, nafasnya kalian. Kalian di HI, ya kalau kalian cuma kuliah belajar, ya udah nanti di saat kalian ada kendala, kalian bingung harus nyampe ini kemana nih, sampein aja ke Komahi gitu. Nah, simpel itu sih ngasih pemahaman ke teman-teman atau masih maba HI yang tanya, kenapa sih ikut Komahi gitu? Memang Komahi penting ya, penting gitu.
jangan bilang ya penting nggak penting, jangan bilang kayak gitu. Memang Komahi itu penting gitu. Pentingnya apa? Nah, terlepas kalian ada di dalamnya atau tidak, karena kalian ada di HI, di dalam ADAR itu, di dalam ADART Komahi itu dibahas. Meskipun bukan sebagai pengurus, tapi udah menjadi anggota Komahi gitu. Teman-teman yang memang belum tergabung dalam kepengurusan. Nah, sebagai nafas mahasiswa AI, kemudian yang memberikan kesejahteraan buat kalian, kesejahteraan dalam artian gini, misalnya teman-teman ya itulah, misalnya perlu ada nilai-nilai kalian memang tidak sesuai, misalnya kayak kontrak kuliah. Dulu di zaman saya pernah saya ingat terkait kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu dibuat di saat mahasiswa pada mudik, liburan kan saat itu kan kalau perpindahan semester teman-teman libur 1 bulan tuh pada mudik. Kemudian yang pada masuk itu kadang masih menambah masa mudiknya itu menjadi seminggu biasanya. Nah, kontrak kuliah itu biasanya kan di minggu-minggu pertama, pasti mayoritas dan didominasi di minggu-minggu pertama. Kontrak kuliah saat itu terkadang menyudutkan teman-teman mahasiswa gitu, sehingga ini lebih tidak menguntungkan dosen juga sih, tetapi memang menyulitkan lah, misalnya kayak UTS berapa persen, kemudian tugasnya malah kecil, sedangkan teman-teman harusnya ya kita berproses kuliah, ya ujian itu bukan penentu segalanya. Nah, itu kan perlu hal-hal seperti itu, pengedukasian seperti itu, kemudian disampaikan ke teman-teman Komahi agar teman-teman semua bisa mendapatkan keadilan, bisa mendapatkan kesejahteraan. Banyak hal yang memang perlu teman-teman tahu. Kemudian terkait diskusi, Komahi itu kalau tanpa Komahi mungkin teman-teman diskusinya nggak semua sadar akan diskusi, nggak semuanya melek dengan diskusi gitu. Oke, teman-teman yang memang aktif di luar gitu, ikutin diskusi atau di organisasi lain itu bagus. Tapi untuk pengadaan diskusi untuk teman-teman yang memang bahasanya pasif atau dia hanya senang mendengarkan itu, nah berterima kasihlah kepada Komahi yang spesifik pembahasannya KHI-an gitu, KHI-an dan isu-isu isu-isu kontemporer saat ini gitu, yang khususnya global juga gitu. Terus yang kedua, kenapa Komahi penting? Tadi yang pertama itu nafas, terus yang kedua itu organisasi kita itu sangat kompleks gitu. Komahi itu kompleks gitu. Meskipun nggak kompleks-kompleks banget, dalam artian tidak terlalu general ya, karena kita terbatas atas jurusan, tapi kita sudah sangat kompleks. Nah, di openingnya pendahuluannya ADART kita juga kan kita perlu sikap-sikap yang terkait dengan pengabdian masyarakat, gitu, tanggung jawab kepada alma mater, bangsa, kemudian Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mahasiswa umum. Nah, jadi kita juga perlu kontribusi gitu. Nah, HI lewat Komahi ini teman-teman yang memang bertanya kenapa sih Komahi penting ya? Kita emang di HI itu darahnya ya Komahi. Jadi kalau kalian ada apa-apa kita jadi garda buat kalian. Kalau kalian ada apa-apa kita jadi garda buat kita. Nah, kalau teman-teman tahu berita yang baru-baru ini mungkin kasusnya di kampus luar. Nah, ada mahasiswa yang ya tersandung kasus pelecehan ya dengan dekannya gitu. Nah, Komahi di situ bisa hadir gitu. Dan nggak hanya soal aspirasi, itu hanya satu contoh aja ya. Semoga di Amikom nggak ada kasus demikian. Nah, di situ Komahi bisa hadir. Nah, kalian sebagai mahasiswa itu bisa konsultasi apa aja, nggak harus terkait divisi. Kak, ini saya suka ini, bisa nggak ada ini? Bisa, nanti kita coba komunikasikan. Kak, kita punya kendala ini nih, dosenku galak banget ya. Ya itu, makanya saya bilang, Komahi harus punya prinsip, kalian harus independen. Independennya meskipun nggak 100%, tapi kalian harus punya sikap lah, jangan takut-takut banget. Ya, dosen itu harus didengarkan, tapi kalian harus punya sikap. Misalnya nih konsultasi, kalian punya masalah atau punya kendala, silakan dikonsultasikan dan itu wajib untuk dikonsultasikan, khususnya kepada pembina. Nah, kalau menurut kalian pembina itu belum serap, silakan konsultasikan ke dosen lain. Dan hasil akhirnya ada di kalian yang punya sikap. Gitu. Dan mahasiswa AI juga harus paham bahwasannya birokrasi itu tidak mudah gitu, tidak mudah, sehingga itulah pentingnya Komahi gitu. Proses yang panjang itu cuma demi kalian
Dan orientasi kita tetap ke mahasiswa. Jadi apapun kendala kalian, ya kita menjawab itu, kita mewadahi kalian. Jadi jangan pernah sungkan untuk bercerita ke Komahi, atau jangan pernah kalian menganggap remeh Komahi gitu. Tanpa kalian sadari, banyak peran Komahi yang memang kalian rasakan saat ini gitu. Banyak hal gitu. Itu Mbak Dinta, panjangan ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Acelis. Penjelasannya sangat luar biasa ya Kak Acelis. Sampai Kalau mau ini disanggah di tengah Komahi juga nggak apa-apa pentingnya. sih. Kalau mau disanggah di tengah juga nggak apa-apa. Kan kita talk show. Ya, baik Kak Acelis. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Acelis. Ya, Terima sama-sama. kasih. Oke, lanjut saja kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu sebagai Ketua Komahi periode 2018-2019, yaitu Kak Agus Supriyanto. Nah, yang mana di sini juga akan memaparkan mengenai perjalanan, tantangan, dan dinamika periode kedua. Mungkin Kak Agus Supriyanto, waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Dinta selaku MC telah memberi kesempatan. Untuk Komahi sendiri pada periode 2018-2019 itu bisa dibilang lanjutan dari keberadaan dari Mas Aklis ya. Karena pada saat itu Komahi sendiri baru bebenah setelah sebelumnya pada tahun periode sebelumnya kita tuh didominasi anak 17. Nah, karena masih baru dan juga masih tahap refreshing lah untuk kepengurusannya. Jadi kita mulai mengadakan rekrutmen, kemudian mengadakan seperti reformasi struktural, baik itu internal maupun eksternal. Nah, dari internalnya sendiri ya seperti yang pernah disebutkan Saudara Aklis, kita tuh melakukan pembenahan yang lebih bersifat struktural, yang mana dari divisi sendiri itu diperbaiki lagi bagaimana kita melakukan koordinasi baik itu antar individu maupun antar anggota divisi dan juga antar divisi itu. Nah, bisa dibilang pada saat itu karena masih ada mahasiswa 2018 yang masih baru masuk, jadi kita yang pengurus sebelumnya itu melakukan upaya yang semaksimal mungkin ya untuk merekrut teman-teman dari anak-anak 18 untuk diajak ke pengurusan 2018-2019 pada saat itu. Itu internalnya. Kemudian dari eksternalnya Komahi itu kita yang pertama ya koordinasi lagi ke lembaga mahasiswa ya dari Amikom ya, dari LM-nya sendiri, mulai tergabung ke LM juga sebenarnya dari periode awal, cuman di periode kita itu pembenahan kembali, jadi kita mulai aktif ikut di kegiatan LM, kemudian rutin mengikuti rapat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan LM. Itu dari Amikomnya. Kemudian kalau dari luar Amikomnya pada saat itu pada periode saya itu alhamdulillah Komahi Amikom itu sudah menjadi anggota tetap dari FKM HII. Nah itu waktu itu yang mana sebelumnya itu menjadi anggota peninjau. Jadi anggota peninjau itu belum memiliki hak suara jika diadakan pemungutan suara ataupun pembuatan kebijakan di FKM HI. Nah, karena kita sudah mulai termasuk jadi anggota tetap pada PSNM, kalau tidak salah di Unmul. Nah, itu kita baru mendapat gelar anggota tetap. Kemudian diresmikan itu di PNM UI kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah itu baru kita secara 100% resmi jadi anggota tetap FKM HI Koridor 4, yang mana dari situ kita mulailah menjalin kerjasama dengan univ-univ ataupun hima-hima lain yang berkaitan tentang hubungan internasional seperti itu. Kemudian kalau untuk tantangannya ya, kalau tantangannya dari periodeku ya karena baru ya, karena kita baru,
pada saat itu ya tantangannya ya mengelola sumber daya manusianya sih. Karena kita kan pada saat itu belum mengetahui bagaimana caranya gitu. Karena kita kan belum ada pedoman yang jelas tentang itu gitu. Jadi pengelolaan sumber daya manusia pada saat itu masih kurang lah bisa dibilang, karena belum semuanya keserap jadi anggota maupun jadi pengurus. Kemudian yang kedua tantangannya ya masih lemahnya semangat berorganisasi sih, karena kita kan masih baru ya, baru maba gitu waktu itu, dan kita juga baru tahun kedua jadi hima ataupun organisasi gitu. Jadi belum ada rasa semangat berorganisasi yang kuat gitu dari anggota maupun dari pengurus. Kemudian yang jadi masalah juga, tantangan juga itu rasa percaya antar pengurus, karena waktu pengurusanku kemarin itu masih ada kurang gitu. Jadi kita tuh sulit saling percaya gitu antar anggota, antar pengurus maksud saya. Jadi kurang ada terbangunnya chemistry gitu. Kemudian yang terakhir itu dari pengurusnya itu masih, saya rasa ya itu masih kurangnya rasa kesadaran tanggung jawab sih. Jadi mereka tuh sudah diberikan tanggung jawab, tapi masih kurang sadar. Jadi harus diingatkan kembali. Itu sih yang jadi tantangan. Kemudian kalau dinamikanya sendiri ya di pengurusan itu bisa dibilang masih jauh dari harapan sih, karena kita kan istilahnya baru bangun dari tidur lah. Kita mencoba berbenah dari dalam maupun dari luar gitu. Kemudian menurutku ya program-program di Prodek itu sebenarnya sudah cukup baik. Biarpun jika dibilang dari visi misinya mungkin masih cukup jauh, tapi setidaknya kita sudah mulai awal yang baik lah, bisa dibilang itu sebagai organisasi. Itu sih. Oke, baik Kak Agus Supriyanto. Mau menyanggah dikit nih Kak. Tadi Kak Agus Supriyanto bilang bahwa masih kurangnya ada chemistry di antara anggota pengurus ya. Nah, pada saat kepengurusannya Kak Rianto nih, bagaimana sih cara untuk menumbuhkan chemistry kekeluargaan di antara pengurus itu seperti apa? Baik, kalau dari Prodegu ya, Prodegu dulu kita sempat melaksanakan outbound ya, bisa dibilang outbound. Jadi kita kumpul bareng di suatu tempat, terus kita lakuin aktivitas yang sifatnya itu mengasah kemampuan kita saling kerjasama tim sih. Jadi kita coba mengasah kerjasama tim kita itu. Pada saat Prodegu itu memang belum ada pandemi ya, jadi masih belum ada kendala-kendala berarti, dan juga dari LM belum ada larangan ataupun pembatasan dalam melakukan outbound. Nah, mungkin tahun pada waktu itu kita bisa lumayan maksimal, biarpun pada akhirnya juga outbound itu ataupun kegiatan itu masih kurang ya, bisa dibilang, karena cuma dilakukan sekali. Mungkin jika dilakukan beberapa kali mungkin bisa membantu gitu, lebih menambahkan rasa kekeluargaan lah. Oke, baik. Berarti ada outbound yang pada saat itu. Kalau boleh tahu, pada outbound itu dilakukan berapa hari gitu kan? Kalau tidak salah kemarin ya itu dilakukan sehari sih, Sehari. Cuman karena kita kan lebih terfokus ke aktivitasnya ya, aktivitas kita di sana itu benar-benar mengasah kerjasama tim. Jadi sedikit membantu lah. Mungkin ya kurangnya mungkin harus dilakukan beberapa kali. Terus untuk kepada Kak Rianto nih, waktu ada rekrutmen pengurus itu untuk biar adik-adik mau dan untuk bergabung itu ada strategi khusus atau tidak, atau dilaksanakan event tertentu seperti itu? Ya, kalau untuk pengrekrutan sih kita mengikuti ini ya kebijakan dari LM ya. Waktu itu kita melaksanakan expo ya, expo dari Amikom. Nah di expo itu ya kita cobalah
untuk mencari istilahnya calon-calon gitu, calon-calon pengurus yang sekiranya berminat. Gitu. Nah, dari situ kita coba apa namanya, ajak lah, gitu. Kita coba persuade teman-teman maba gitu, gimana apa namanya, pentingnya buat masuk Komahi gitu. Kemudian dari itu ya kita mulai coba sebar brosur melalui media Instagramnya Komahi. Kemudian juga pernah juga langsung datang ke kelas teman-teman, waktu itu masih offline ya. Jadi kita datang ke kelas masing-masing buat promosiin Komahi itu seperti apa. Oke, baik. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Kak Rianto. Bagaimana seberapa pentingnya sih Komahi bagi Kak Rianto? Nah, kalau masalah penting nggak penting ya Komahi itu penting sih. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing mahasiswa ya kalau dari saya ya. Karena kan mahasiswa kan datang ke kuliah di Amikom kan tujuannya beda-beda nih. Ada yang memang benar-benar cuma mau belajar aja, teori aja. Ya kalau memang mereka mau teori saja ya tidak ada halangan juga, terserah mereka gitu loh. Mereka mau seperti itu ya. Kita kalau dari yang sendiri sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kalian datang kuliah bukan hanya untuk teori, memang kalian mencari pengalaman maupun relasi ya sebaiknya memang jauh organisasi sih. Karena dari organisasi kan kita bisa belajar juga kan gimana manajemen organisasi itu kayak gimana, kerja sama tim itu kayak gimana, terus gimana dapat relasi. Soalnya kan di Komahi juga relasinya ya cukup banyak ya karena kita kan tergabung ke FKM HI Kodir 4 yang itu lumayan anggotanya lumayan banyak gitu dari Kodir 4 yang mayoritas memang dari kampus ternama lah bisa dibilang. Jadi itu peluang sih kalau menurut aku pribadi. Gitu. Oke, baik Kak Rianto. Kemudian mungkin Kak Rianto bisa memaparkan ke teman-teman nih, Komahi itu sebenarnya organisasi yang penting nggak sih untuk kedepannya untuk di dunia kerja itu penting nggak sih sebenarnya? Biar teman-teman tuh bisa tertarik gitu untuk masuk ke pengurusan Komahi selanjutnya. Bagaimana? Kalau menurut aku pribadi ya itu penting banget sih karena kan aku kebetulan juga udah sempat kerja juga gitu, udah sempat terjun juga ke dunia kerja kayak gimana gitu. Dan memang yang pertama kali ditanya pada saat wawancara ataupun interview itu yang ditanya yang pertama ya pengalaman kalian berorganisasi seperti apa gitu, gimana kalian kerja sama tim dengan orang-orang baru itu seperti apa gitu, terus bagaimana kalian membangun komunikasi dengan teman-teman yang satu divisi ataupun satu job desk dengan kalian gitu. Itu sih yang pertama ditanya kalau di dunia kerja. Jadi kalau dibilang penting nggak penting ya itu penting banget sih karena pasti ditanyain gitu. Dan biasanya yang ditanyain bukan hanya organisasi juga sih tapi lebih ke kayak aktivitas di organisasi itu seperti apa gitu, gimana relate-nya sama jurusan itu sih biasanya ditanyain. Terus ya itu menurutku poin penting sih buat yang bisa dijadiin apa namanya nilai plus gitu. Jadi para apa namanya pencari kerja ini bisa punya modal awal lah gitu buat nyari kerja. Oke, terima kasih Kak Rianto. Jadi memang masuk organisasi itu sangat penting banget ya untuk teman-teman sekalian. Untuk masuk ke dunia kerja itu sangatlah penting. Dari times management atau komunikasi dan kerja sama tim. Dan saya mau tanya lagi nih Kak Rianto, mengenai harapan besarnya terhadap Komahi ke depannya itu seperti apa? Mungkin Kak Rianto ada saran-saran seperti itu. Ya, harapan saya ya sebagai apa namanya mantan ketua dari Komahi ya pertama ya jalan dulu lah visi misi kalian seperti apa karena kan visi misi ini kan bisa dibilang hampir tetap lah setiap tahun biarpun itu bisa dirubah waktu mukbas cuman aku rasa kalau masalah perubahan visi misi itu jarang banget terjadi. Nah aku rasa yang harus di jadi highlight itu ke visi misinya dulu. Kalau dari visi misinya sudah bagus ya bisa apa namanya mengambil arah lain yang lebih lebar lah.
Tapi tetap aja fokus kita tetap di anak HI. Terus yang kedua harapannya ya antar pengurus lah, gimana kalian menjaga rasa saling percaya gitu. Jangan sampai kalian tuh nggak percaya sama pengurus yang lain. Jangan sampai, soalnya itu pernah kejadian di aku juga kan. Jadi jangan sampai kalian ngalamin hal yang sama juga, karena itu fatal banget. Jadi kalau kalian udah hilang kepercayaan sesama pengurus, ntar itu bakal berpengaruh ke banyak aspek itu. Pertama perjalanan proker sih. Jadi itu penting banget. Jadi harapanku ya jangan sampai kalian kehilangan rasa kepercayaan ke pengurus lainnya gitu. Terus yang ketiga ya gimana kalian mengatur komunikasi. Komunikasi menurutku penting juga, karena kalau nggak ada komunikasi yang baik, ntar ujung-ujungnya yang pertama ya miskomunikasi, terus mungkin kesalahan SOP, terus mungkin gimana kalian membangun hubungan antar pengurus gitu. Itu fatal banget nih kalau sampai kalian nggak bisa manajemen itu. Terus yang keempat itu ya aku bisa bilang coba cari contoh lain dari himpunan HI lainnya gitu, kalau menurutku ya, terutama dari Korwil 4 sih, karena kita bisa ngambil poin-poin yang positif gitu dari teman-teman hima ataupun komahi yang lain gitu. Jadi kita bisa mencontoh hal-hal positif mereka. Jadi ya contohnya itu kayak kemarin kita ngelakuin kayak studi banding ataupun kita kunjungan lah ke tempat mereka gitu. Itu menurutku poin positifnya bagus juga gitu. Jadi kita bisa melihat gimana mereka manajemen himpunan mereka gitu, dan poin positifnya bisa kita tiru di Komahi. Tapi tetap juga menjunjung tinggi ADART ya sebagai pedoman kita. Itu sih. Oke. Jadi turut sertanya kita di Korwil 4 tuh membawa dampak positif yang sangat besar juga ya Kak Rianto. Nah, di Korwil 4 ada event besar tidak yang bisa menambah soft skill dan hard skill kita pada event tersebut. Ya. Kalau untuk event sih dari prodeku itu sebenarnya ikut PSN, PNM. Cuman waktu PNM-nya itu mungkin ada sedikit miskomunikasi ya antara Amikom dengan kampus tuan rumah gitu. Jadi mungkin waktu itu kita terkendala ikut PNM ya karena itu. Tapi sebenarnya kalau dari Komahi Prodeku itu memang semaksimal mungkin ikut acara, baik itu rapat Korwil yang diadain 2 minggu sekali maupun acara-acara besar seperti PSN ataupun PNM. Jadi memang diadain rutin gitu. Dan yang menurutku yang penting juga, kita juga terlibat dalam program-programnya FKM kan waktu itu. Jadi seperti kayak apa sih namanya, e-sport gitu ya, terus ada kayak game-game gitu, perlombaan yang diadain antar sesama hima dari Korwil 4 seperti itu. Itu juga menurutku bisa membantu juga sih. Oke, baik. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Agus Supriyanto ya, Kak Rianto. Nah, sekarang giliran narasumber kita yang ketiga nih. Ada Kak Dimas Adi Pratama sebagai Ketua Komahi pada periode 2019-2020. Nah, kita tahu nih, pada saat periodenya Kak Dimas itu ada kejadian COVID-19. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana perjalanannya Kak Dimas pada saat pandemi itu. Bisakah pada saat pandemi itu tuh menjalankan pengurusan pada periode tersebut? Mungkin ada tantangannya seperti itu. Ya, makasih Mbak Dinta buat pertanyaannya. Jadi dari sejak awal saya terpilih, sebenarnya belum pandemi sih Mbak, kayak gitu ya. Jadi pas awal-awal tuh kita masih berjalan normal, cuman pas waktu bukan pertengahan, tapi di
1 bulan pertama kita jalan memang itu ada kendala pandemi ya, karena kan saya terpilih di bulan Januari, cuman kan Februari kita off karena kampus juga libur gitu kan. Nah, kita baru jalan sekitar 2 minggu kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya kita harus menyesuaikan karena waktu itu kan memang kampus juga tidak mengizinkan untuk kita berkegiatan secara offline karena ada pembatasan COVID-19 ya waktu itu. Otomatis pas waktu memang kita harus menyesuaikan secara hybrid dari yang semulanya kita harus offline ngerjain sesuatu offline, proker-proker yang memang sebelumnya dirancang secara offline, kita juga harus menyesuaikan waktu itu seperti itu. Jadi memang untuk kendalanya sendiri buat teman-teman mungkin ya, karena waktu itu teman-teman yang baru masuk, terutama teman-teman dari angkatan 19 itu kan kita belum 100% kenal sama mereka. Jadi untuk teman-teman angkatan 19 pada waktu itu memang harus ekstra untuk mendekatkan diri atau mungkin berkenalan dengan kita kakak-kakak yang sebelumnya mungkin udah pernah bergabung di Komahi. Yang kedua untuk tantangannya sendiri memang pada waktu itu banyak dari mungkin ini sedikit rahasianya dari angkatan saya gitu ya. Jadi waktu itu saat saya terpilih itu hanya beberapa orang yang bersedia untuk menjadi pengurus. Jadi memang hampir setengahnya atau mungkin lebih dari setengahnya itu mau nggak mau kita harus maksa teman-teman yang awalnya tidak mau ikutan atau mungkin sebelumnya itu bergabung cuman tidak terlalu aktif untuk ayo aktif lagi, bantuin kepengurusan saya gitu. Aku sama teman-teman yang lain, mungkin di sini ada Rianto, salah satu teman aku yang waktu itu juga ikut ngebantu ngelobi teman-teman yang sebelumnya masih belum mau buat bergabung di Komahi kayak gitu. Jadi benar-benar kita waktu itu benar nyari dan ngeraih buat teman-teman ini ikutan di Komahi lagi kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti ini rata-rata pada kepengurusannya Kak Dimas itu pengurusnya angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Iya, jadi untuk di angkatan aku ya Mbak, untuk dari PPH sendiri itu hampir semuanya dari angkatan 17. Selain itu ada satu yang dari angkatan 18. Untuk dari di divisi itu hampir semuanya itu dari angkatan 18-19. Jadi di sini malah lebih didominasi dari teman-teman 19 yang notabene-nya mereka kan masih anak-anak baru dan perlu bimbingan gitu kan ya. Jadi ya waktu itu memang banyak terjadi kendala-kendala yang mungkin bisa dibilang menghambat dari proses kepengurusan 19-20 seperti itu sih. Berarti ini pada saat itu angkatan 19 itu sudah benar-benar siap dan untuk membantu proses prokernya Kak Dimas ya berarti pada saat itu. Kalau dibilang siap, sebelumnya kalau sudah secara pengetahuan atau mungkin pengetahuan tentang Komahister sendiri ya, mungkin belum. Cuman karena waktu itu keadaan harus memaksakan teman-teman 19 ini untuk bisa dan untuk berjalan ya mau nggak mau teman-teman ini harus tetap ngejalanin pengurusan kita gitu. Kita semua harus tetap jalan dan tetap ngebangun Komahi, tetap berkembang di Komahi gitu. Berarti ini kurangnya apa ya? Lebih kesadaran sih ya untuk membangun Komahi yang lebih baik lagi seperti itu Kak Dimas. Dan kemudian saya mau menanyakan tentang dinamika pada periode ketiga Kak Dimas itu seperti apa ya? Ya, ini menarik sih, karena memang kalau misal kita lihat di kepengurusan saya sendiri, pas misalnya teman-teman di sini yang mungkin nonton kali ini dari teman-teman angkatan 17, 18, 19 mungkin ini bahkan 20 mungkin ya, itu mungkin banyak terjadi hal-hal yang mungkin menghambat progresnya Komahi kayak gitu. Dari awal kita mungkin teman-teman di sini banyak dari pengurus yang mungkin kita bilang kasarnya paksaan gitu loh buat jadi pengurus. Yang kedua teman-teman 19 di sini yang belum
belum pernah punya pengalaman di Komahi harus ikut andil, dan mereka pastinya kaget dan belum bisa menyesuaikan dan harus perlu banyak bimbingan kayak gitu loh. Jadi kan mungkin di sini salah satu kendalanya juga kan dinamikanya di kepengurusan saya kayak gitu kan. Yang ketiga, karena hal-hal tersebut dan juga mungkin dari kita BPH juga kurang memberikan rangkulan buat teman-teman di sini, itu juga cukup menjadi salah satu hambatan dan juga dinamika di kepengurusan saya kayak gitu. Selain itu, karena hybrid ya Mbak, hybrid kita harus menghubungi lewat chat, mungkin kegiatan juga harus melalui online kayak gitu kan. Nah itu juga cukup memberikan dinamika di pengurusan aku sih kayak gitu sih. Oke. Berarti pada saat kepengurusannya Kak Dimas itu lebih apa yang lebih tanyakan lagi itu lebih ke komunikasinya ya Iya. yang lebih susah seperti itu. Jadi caranya Kak Dimas pada saat periodenya Kak Dimas itu seperti apa untuk membangun chemistry, komunikasi, untuk menjalankan prokernya Kak Dimas? Iya, di sini kan karena memang kita nggak bisa ketemu secara offline dan secara langsung, jadi pada waktu itu memang kita mengandalkan WhatsApp group. Terus misal meeting itu kita bisa lewat Google Meet mungkin ya, terus Zoom kayak gitu. Intinya kita memanfaatkan sosial media dan juga room atau intinya yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi sekalipun itu tidak bisa dilakukan secara langsung kayak gitu. Oke, baik Kak Dimas. Mungkin pada saat menjalankan proker ada beberapa pengurus yang mungkin miskomunikasi atau bahkan yang hilang tanpa kabar. Nah, itu bagaimana? Solusinya dari Kak Dimas itu seperti apa? Ya, jadi untuk teman-teman pastinya ada sih, nggak cuma di kepengurusan secara aku yang mungkin online ya, di kepengurusan offline pun pasti ada kendala-kendala yang namanya teman-teman pengurus yang susah dihubungi, mungkin ada kendala atau sebagainya. Nah, untuk di kepengurusan aku sendiri khususnya ya, mungkin itu waktu itu tetap bisa tetap nyoba buat komunikasi sama mereka. Di sini kan kita udah terbagi mungkin dari BPH, kepala divisi, dan divisi sendiri kan itu udah ada bagiannya masing-masing ya Mbak. Jadi itu pada waktu itu kalau misal memang terkendala ya kita coba menghubungi dari kadifnya dulu. Nah di sini mungkin nggak cuma aku aja yang bantu hubungin mereka kalau misal mereka lagi ada kendala mungkin ya. Tapi juga teman-teman BPH yang lain juga ikut andil dalam menghubungi mereka kayak gitu sih Mbak. Jadi kita manfaatin banget WA. Jadi kita kalau misal memang kalau komunikasinya memang rada susah, kita coba reminder kayak gitu, cuman ya tidak menutup kemungkinan memang ya tetap ada yang nggak bisa dihubungi dan tetap ada yang nggak mau respon dari kita. Oke, baik Kak Dimas. Jadi poinnya emang komunikasi ya. Di setiap kepemimpinannya siapapun pasti ada kendala di komunikasi seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan prokernya Kak Dimas tuh ada kendala terbesar nggak? Misalnya ada proker besar nih, terbesar di periodenya Kak Dimas, ada yang belum terlaksana atau seperti apa? Kendalanya itu apa? Mungkin ada yang bisa dijelaskan Kak Dimas? Iya, kalau secara proker mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa dilaksanakan pada waktu kepengurusan saya ya. Karena memang itu tadi sih kalau menurut aku yang menjadi poin utama untuk kendala pada kepengurusan aku itu komunikasi, dan juga kita belum bisa menyesuaikan antara online dan juga offline kayak gitu. Karena dari awal kan kita udah ngerencanainnya itu untuk proker dilaksanakan secara offline ya. Dan pada waktu itu harus menyesuaikan ke online. Jadi mungkin teman-teman di sini masih belum bisa beradaptasi dan juga buat ngekonsep acara secara online secara dadakan kayak gitu sih Mbak. Oke. Mungkin ada prokernya dari Kak Dimas yang bisa dilaksanakan secara online dan bisa adik-adik angkatan bawah itu bisa tahu bahwa
pada periodenya Kak Dimas tuh ada proker nih, ada proker yang bisa diikuti bareng-bareng. Ada proker khusus tidak pada saat itu? Kalau buat proker khusus mungkin nggak ada, cuman kalau misal ada proker yang baru pada waktu itu yang mungkin bisa dibilang proker baru itu dari teman-teman divisi bahasa budaya ada kelas bahasa seperti itu. Jadi itu bisa dulu itu dilaksanakan kalau tidak salah 1 bulan sekali untuk pelaksanaannya gitu pada waktu itu, dan juga prokernya masih hampir-hampir sama dengan kepengurusan Rianto, pengurusan Aktis yang sebenarnya disebutin sih. Cuman di sini menariknya, bukan menariknya sih, lebih ke alhamdulillahnya gitu loh. Di kepengurusan saya juga di eksternal pun kita juga mencoba untuk tetap bisa aktif gitu loh. Sekalipun kita mungkin banyak kendala ya di internal kita, tapi kita coba buat tetap aktif juga di luar, tapi kita juga tetap nyoba ngebenahin yang di dalam kayak gitu sih. Jadi waktu itu kita juga tetap ikutan di kegiatan FKM seperti yang teman-teman sebelumnya disebutin. Terutama kita juga dulu masuk di divisi bahasa dan maksudnya di divisi bahasa budaya di FKMHI pokoknya Mbak. Waktu itu di sana kita sempat kayak ngelaksanain lomba kayak gitu bareng-bareng teman-teman dari Korwil 4. Jadi ya itu cukup memberikan apa ya, kalau kita bisa bilang pencitraan yang bagus buat kita. Oke, baik Kak Dimas. Berarti kita gabung ke ranah FKM HI Korwil 4 itu sangat membawa dampak positif yang sangat besar ya. Khususnya untuk Komahi kita yang masih baru gitu, untuk mulai berdinamika yang lebih baik lagi. Nah, ini saya mau tanya nih Kak Dimas, bagaimana sih peran Komahi sebagai HIMA, sebagai himpunan mahasiswa itu? Misalnya untuk menerima aspirasi dari mahasiswa, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Dimas. Ya, jadi kalau misal Komahi sebagai tempat aspirasi contohnya, itu mungkin kita bisa ngambil contoh dari salah satu proker mungkin itu public hearing. Itu kita bisa menghubungkan antara teman-teman mahasiswa ini dengan dosen atau mungkin dengan kepala jurusan dari fakultas atau dari kampus langsung. Jadi mereka bisa berdialog. Mungkin di sini kalau misalnya teman-teman dari Amikom tahu yang namanya DLM gitu kan, dialog lembaga mahasiswa. Nah, itu salah satu gambarannya hampir sama kayak gitu gitu loh. Jadi kita menghubungkan dari teman-teman prodi dan dengan mahasiswanya kayak gitu loh. Jadi kan kita bisa mewadahi mereka untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Selain itu juga mungkin kita pernah melakukan kuesioner kayak gitu juga untuk mengumpulkan aspirasi dari teman-teman di sini. Dan lebih dari itu teman-teman kalau misal memang tahu Komahi ini juga bisa mewadahi teman-teman selain di bidang akademis ya. Kita juga bisa mewadahi aspirasi teman-teman yang di bidang non akademis. Mungkin bisa kalau misal teman-teman di sini yang suka olahraga mungkin bisa gabung di divisi kita. Biasanya kita ada ngelakuin kegiatan olahraga kayak futsal, mungkin basket, atau mungkin hal-hal olahraga yang lainnya, kayak gitu kan. Di minat bakat terutama ya Kak, kalau misalnya teman-teman di sini udah pernah ngikutin Komahi pasti tahu ada di divisi minat bakat yang itu bisa salah satu tempat untuk teman-teman mengembangkan minat dan bakatnya. Mungkin salah satunya ada mungkin yang hobi gambar, hobi nyanyi, atau mungkin hobi-hobi yang lain itu bisa diwadahi di sana kayak gitu. Selain itu juga misal teman-teman di sini yang tertarik di bidang bahasa, mungkin tadi yang seperti saya aku sebutin sebelumnya ya, ada kelas bahasa. Nah, di situ teman-teman yang pengen mengembangkan keahliannya atau keterampilannya dalam berbahasa asing itu mungkin bisa join di sana. Terus misal teman-teman di sini pengen diskusi atau ngebahas hal-hal yang baru lagi trending mungkin ya. Biasanya kan teman-teman di sini kan suka diskusi dengan hal-hal yang atau mungkin dengan isu-isu yang terbaru gitu kan. Itu bisa ikutan di diskusi 2 mingguan, dan mungkin di acara-acara yang lain itu juga bisa menjadikan wadah untuk teman-teman HI menyampaikan unek-unek mereka kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti fungsi utama dari adanya Komahi ini juga termasuk untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ya, mahasiswa khususnya prodi hubungan internasional ke lembaga gitu. Tadi juga disebutkan
adanya dialog lembaga mahasiswa ya. Nah, mungkin bisa disebutkan Kak Dimas, ada aspirasi apa dari mahasiswa yang bisa disampaikan ke lembaga, sempat disampaikan ke lembaga? Ini sebenarnya udah disampaikan dari awal ini ya Mbak, kalau misal ini mungkin jawabannya dari, karena aku kan ngikutin juga dari angkatan 17 ya, jadi mungkin yang terus-terusan kita sebutin di dialog lembaga mahasiswa itu terkait dengan sekre. Sekre di sini mungkin teman-teman nggak cuma HI aja sih Mbak, jadi banyak sekali dari prodi-prodi yang baru, yang memang satu angkatan dengan kita, itu kekurangan sekre, dan itu apa ya, menurut kita hal yang harus kita dapetin gitu loh, karena untuk kita kumpul, mungkin kita berdiskusi, itu kan lebih mudah untuk pengurus-pengurus menjalankan kegiatan organisasinya di sana, kayak gitu sih Mbak. Salah satunya itu, mungkin ada beberapa yang lain yang mungkin saya sedikit lupa gitu untuk nyampein di sini. Cuman yang paling aku ingat emang salah satunya itu, sekre emang itu udah disebutin di DLM dari awal terbentuknya Komahi, kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti sampai detik ini belum disediakan sekres dari lembaga ya? Iya, jadi mohon maaf nih lembaga, kalau misal menonton acara ini ya, bisa sediakan sekre untuk Komahi. Oke. Amin. Karena kita tahu ya, ada sekre itu juga untuk biar wadah kita adanya kekeluargaan itu tumbuh di situ, di sekre. Jadi kita tuh sangat butuh adanya sekre seperti itu. Oke, baik Kak Dimas. Tadi sudah disampaikan adanya dialog lembaga mahasiswa ya tepatnya. Yang tadi sudah disebutkan mengenai sekre. Nah, kita tentunya butuh sekre ya untuk menciptakan rasa kekeluargaan kita di antara pengurus itu butuh sekre. Nah, yang tadi yang sampai dari 2017 itu belum tercapai seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Kak Dimas aspirasi yang dari mahasiswa ini yang belum terwujud? Iya, kalau bilang hal atau aspirasi dari mahasiswa yang belum tersampaikan dari 2017 lalu, mungkin salah satunya yang masih saya ingat juga itu terkait pembangunan ruang sidang untuk teman-teman HI, gitu kan? Karena kalau kita bisa lihat di sini teman-teman HI kan pasti untuk prakteknya gitu ya, prakteknya kita bisa bilang kan kayak sidang kayak itu kan, harusnya kan itu memang hal yang apa ya, kita bilang wajib atau mungkin penting buat diusahakan dari kampus untuk menunjang proses perkuliahan mahasiswa kayak gitu ya. Cuman kan kita bisa lihat bahwa sejauh ini 4 tahun ini HI berdiri di Amikom tapi belum terrealisasi gitu loh. Dan kalau kita lihat gedung-gedung kan banyak ya, gedung-gedung yang udah dibangun kan, tapi itu kebanyakan kan lab-lab komputer, lab-lab yang lain, pokoknya untuk prodi kita belum ada gitu. Jadi gimana? Oke, berarti dari lembaga perlu perlu adanya perkembangan untuk menunjang akademisnya prodi HI, seperti prodi-prodi baru yang lain, seperti itu tersedianya ruang studio dan lain-lain. Dan prodi HI sangat membutuhkan adanya ruang sidang, simulasi sidang tepatnya seperti itu. Nah, kemudian saya mau nanyakan nih Kak Dimas, harapannya untuk Komahi khususnya untuk kedepannya lebih baik lagi itu seperti apa? Mungkin pesan-pesannya untuk kepengurusan kedepannya seperti apa? Iya, jadi untuk harapan untuk Komahi kedepannya, nah nggak kerasa ya, Komahi ini udah masuk tahun keempat berdirinya gitu kan. Semenjak saya dan teman-teman di sini mungkin 17 masih polos-polos, masih belum tahu namanya organisasi, apalagi HMJ kayak gitu kan. Akhirnya sekarang udah nginjak tahun keempat dan sudah melewati berbagai generasi pengurusannya. Jadi banyak banget pelajaran untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih ngejabat atau nanti teman-teman yang bakalan gabung di Komahi. Jadi harapan saya untuk kedepannya Komahi semakin aktif, baik itu di internal maupun eksternal, tetap menjadi wadah untuk mahasiswa HI untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu akademis maupun non akademis, dan juga
semoga HI kedepannya juga semakin dikenal dan semakin diperhatikan oleh kampus, terutama terkait hal-hal yang itu memang kebutuhan secara akademis dan menunjang proses pembelajaran di Amikom kayak gitu kan, itu bisa tersampaikan lewat Komahi kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas sebelumnya. Sangat ini ya, Komahi ini sangat-sangat perlu ini untuk adik-adik yang baru masuk nih harus gabung ke pengurusan Komahi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas atas waktunya. Ya, makasih juga Mbak udah memberikan kesempatan buat kita teman-teman yang udah tua gitu. Oke. Hadir di acara Baik, talkshow Kak kali ini. Dimas. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Dimas Adi Pratama. Nih, langsung saja kita ke pemateri yang ketiga, yang terakhir maksud saya adalah Kak Gabriela Anindya Cita yang biasa kita panggil sebagai Kak Nindi nih. Nah, dan menjabat sebagai Ketua Komahi periode 2021-2022 dan sedang menjabat saat ini. Nah, saya akan bertanya nih Kak Nindi mengenai perjalanan Komahi pada periode keempat ini seperti apa ya? Dan kebetulan juga pada saat ini masih ada suasana COVID-19. Bagaimana perjalanan Komahi untuk menjalankan prokernya Kak Nindi itu seperti apa? Kalau misalnya kita ngomongin soal perjalanan Komahi, mungkin nggak jauh beda dari periode Mas Akris, Mas Rian maupun Mas Dimas di sini, di mana di periodeku sendiri juga kami masih banyak belajar dari ya kakak-kakak yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya ngomongin perjalanan secara spesifik di periodeku, aku mau bilangnya mungkin bisa dikatakan sebagai restrukturasi sistem ya. Kenapa aku bilang restrukturasi? Karena di Komahi yang periodeku saat ini banyak banget proker-proker yang baru kita jalankan di tahun ini. Kemudian juga kita mau bikin Komahi ini aktif kembali, bukan hanya secara eksternal, tapi juga secara internal. Nah, eksternalnya di mana? Di FKMHI, seperti yang tadi sudah di-highlight juga ya sama ketum-ketum sebelumnya. Kalau di internal di mana? Ya tentunya di lembaga, di lingkaran kampus, bersama teman-teman Hima lain maupun UKM lain. Nah, kalau secara garis besar, tentu perjalanan yang kita lalui pun juga banyak, panjang, macam-macam, drama-dramanya juga ada. Cuma yang mau aku garis besar, yang mau aku highlight, ya itu tadi. Jadi ada restrukturasi sistem yang baru mau aku bawa, khususnya sebagai ketua umum ya di sini ya. Ada restrukturasi sistem yang mau aku bawa di sini. Mungkin itu sih kalau misalnya ngomongin soal perjalanan. Oke, bisa dijelaskan mungkin perubahan apa sih yang mau Kak Nindi bawa untuk pada periode Kak Nindi ini? Oke. Jadi kan kalau misalnya secara garis besar juga kita tahu ya bahwa Komahi itu kan bukan hanya berperan untuk jadi event organizer kan. Tapi kan juga di sini kita juga menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa HI dan kita juga tidak hanya berperan untuk event-event yang terkesannya formal-formal doang atau serius-serius doang. Nah, di sini salah satunya yang mau coba aku implementasikan, manifestasikan adalah proker-proker yang memang punya substansi. Nah, proker apa aja yang punya substansi gitu ya. Contohnya, kami banyak-banyakin proker kayak diskusi yang kami ubah namanya. Kalau dulu kan namanya diskusi di mingguan ya. Kalau sekarang kami ubah jadi POV atau politic of view, di mana itu diskusinya nggak terpaku pada per bulan aja, tapi bisa aja per minggu, bisa aja 2 kali sebulan kayak gitu. Kemudian yang kedua ada juga podcast nih yang baru. Nah, podcast ini juga kita buat untuk diskusinya teman-teman mahasiswa HI. Jadi siapapun boleh gabung ke podcast kita. Mau ngomongin apapun, boleh olahraga, mau ngomongin politik saat ini, mau ngomongin konstelasi politik dunia, ya terserah mereka gitu loh. Nah, kami mewadahi itu, kami kasih platform itu ke mereka. Itu aja. Oke, berarti pada periode kepengurusannya Kak Nindi ini ada yang baru nih, namanya podcast. Jadi nggak melulu kita berbicara mengenai politik saat ini. Jadi HI itu ternyata dinamis ya, bisa berbicara mengenai nggak hanya politik aja, bisa yang lainnya juga seperti itu. Dan itu termasuk perkembangan yang baik sih dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Dan kemudian saya mau bertanya mengenai tantangan nih. Seperti yang sebelum-sebelumnya pasti ada tantangan tersendiri dari periode kepengurusannya Kak Nindi nih. Misalnya dari internal atau eksternalnya seperti apa.
mungkin kalau kita ngomong soal tantangan nggak beda jauh sama Mas Dimas, karena juga di kepengurusanku saat ini kan kita masih terhalang pandemi ya. Cuma bukan perkara tantangan ya, bukan perkara pandemi, tapi gimana cara kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi itu pintar-pintar cari celah. Pandemi itu bukan berarti kita jadi stagnan, kita nggak bisa berorganisasi, nggak bisa berkegiatan, tapi kan ada platform lain, sarana lain yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, sekalipun secara daring, kita juga tetap bisa bikin event gitu, kayak contohnya saat ini Disnatalis, kebetulan juga ini kan pertama kalinya ya Komahi merayakan Disnatalis gitu ya. Nah, jadi kalau ngomong soal tantangan, bukan di pandemi, tetapi lebih ke bagaimana kita sebagai mahasiswa yang ada di Komahi ini, pengurus-pengurus ini, bisa bersinergi dengan baik secara komunikasi maupun koordinasi. Nah, sedangkan sejauh ini, selama ini, memang Komahi itu, apalagi di pengurusanku itu, sering banget ada celah di dalam koordinasinya. Jadi garis koordinasinya itu belum bener-bener tegas gitu, kayak masih ada yang lupa follow up, lupa reminder, atau dia udah ngerjain tugas tapi yang satu nggak dikabarin. Jadi ya koordinasi satu sama lainnya itu masih kurang banget. Mungkin itu yang harus dibenahi juga, baik buat aku sendiri dan juga teman-teman lain di kepengurusanku. Untuk tantangan sejauh ini belum ada yang kayak berat banget ya. Mungkin cuma di garis koordinasi dan juga komunikasinya aja sih. Oke, berarti lagi-lagi di sini membicarakan tentang komunikasi ya. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk menjalankan organisasi ataupun kepengurusan yang lain seperti itu. Nah, mungkin selain ada kan komunikasi adalah yang penting nih. Nah, menurutnya Kak Nindi di kepengurusannya Kak Nindi itu bagaimana cara membangun kekeluargaan dan supaya komunikasi itu tetap baik itu seperti apa? Oke. Kita ngomong dari aspek kekeluargaannya dulu ya. Menurut aku di organisasi itu nggak perlu terlalu humanis sih, nggak perlu terlalu kekeluargaan apa gimana. Karena kenapa aku berpikiran seperti itu? Ketika misalnya kita bekerja, ya dengan asas kekeluargaan itu nggak masalah ya. Mungkin biar lebih humble, lebih terangkul. Cuma menurut aku untuk merangkul teman-teman itu nggak harus dengan kehumanisan. Kenapa? Karena kadang orang kalau terlalu humanis juga kadang kan malah kerjanya jadi seenaknya mereka, jadi lupa tanggung jawabnya, lupa profesionalitasnya juga jadi menurun gitu kan. Nah, caraku sendiri adalah kita sering banget evaluasi. Jadi evaluasinya itu bukan hanya setiap event, tapi setiap rapat kerja juga kita evaluasi. Dan memang di situ kadang ada teman-teman yang sharing, ya susah di sini, susah di sana. Nah, di situ kan kita cari pemecahan masalahnya bareng-bareng gitu. Karena menurut aku, kita kalau misalnya ada celah di komunikasi, ya diperbaikannya juga dengan komunikasi itu sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya secara ini ya biar terangkul semuanya, biar humble gitu ya. Nah, itu kita sering ngadain pertemuan dan kita kadang meeting itu nggak hanya di Google Meet, tapi kita juga beberapa kali pernah meet secara offline juga, kayak sempat itu waktu itu di Basa-Basi dan juga di di Komahi yang saat ini tuh kita juga ada program namanya gathering ya. Jadi ada gathering internal dan juga eksternal. Nah, kalau gathering internal itu sebenarnya gathering antara Komahi dan juga himpunan-himpunan lain di Amikom. Nah, itu buat apa sih tujuannya? Ya supaya kami ini, Komahi ini juga belajar gitu loh dari himpunan-himpunan lain, UKM-UKM lain yang ada di Amikom. Seperti apa sih sebenarnya kalau dinamika di Amikom. Kemudian ada gathering eksternal. Nah, gathering eksternal ini biasanya dengan universitas di luar. Kayak kemarin kita habis gathering dengan teman-teman UPB yang juga ada himahinya kan, himahi UPB. Nah, di situ. Nah, kami sering melakukan sharing session, pertemuan, dan evaluasi. Nah, itu yang nanti bisa menjadi bahan pembelajaran juga. Nah, cuma permasalahannya adalah, tadi yang aku bilang ya di awal, bahwa periodeku itu masih banyak belajar. Nah, permasalahannya adalah, transfer ilmunya menurut aku masih kurang dari yang teman-teman sebelumnya nih, di tempatnya Karian, ataupun Kak Dimas, ataupun Mas Akhlis. Nah, aku sendiri merasa kayak transfer ilmunya tuh masih kurang gitu loh. Kayak, jadi kadang kami sebagai anak-anak baru nih, ya kan ini terputus nih. Jadi kan harusnya kalau misalnya secara garis koordinasi, sebetulnya kan di tahun ini harusnya aku masih jadi kadif nih, tapi kan tiba-tiba udah naik jadi ketua, kan harusnya ada angkat 18 nih, kan itu kan terputus tuh. Nah, jadi sebagai ketua baru yang aku rasain itu justru kayak aku masih bingung harus apa ya, regulasinya gimana ya, mekanismenya apa ya. Jadi kayak masih butuh banget transfer ilmu dari teman-teman sebelumnya. Itu sih menurut aku. Oke, baik. Jadi di sini Kak Nindi sebagai ketua periode saat ini nih, yang menjabat saat ini jadi kurang mendapatkan transfer ilmu nih dari angkatan, kan harusnya 2018 ya, 2018 yang mana
kalian tuh harusnya jadi kadif seperti itu. Jadi kalian harus terpaksa bergerak sendiri seperti itu, mandiri seperti itu enggak? Iya. Iya betul. Oke. Sekarang saya mau nanya nih tentang dinamika di dalam Komahi periode keempat ini tuh seperti apa, Kak Nindi? Oke, kalau ngomongin dinamika Komahi di periodeku itu naik turun banget ya. Jadi sinerginya tuh beraneka ragam lah. Kalau misalnya dibilang apakah pengurus secara internal ini baik-baik aja, ya enggak selalu gitu loh. Kadang kita juga ada debat, kadang juga ada perbedaan pendapat, ataupun hal-hal yang memang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Dan menurut aku dinamika seperti itu kan pasti ya wajar lah, normal gitu, ada di dalam suatu organisasi. Kemudian untuk semua proker itu puji Tuhan alhamdulillahnya sudah banyak yang terlaksana, walaupun ini kan masih jalan mungkin beberapa bulan lagi ya sebelum demisioner gitu. Nah itu sebagian besar proker sudah jalan, sudah direalisasikan, dan kemudian kalau soal eksternal juga puji Tuhannya ya tahun ini PNMHI dan juga PSNM kami mengirimkan delegasi hampir full delegate karena cuma satu chamber yang nggak terisi, sisanya keisi semua. Jadi kalau misalnya ngomong soal dinamika tahun ini ya terbilang lancar walaupun masih ada beberapa ya problematika yang sedikit mewarnai sinerginya Komahi tahun inilah gitu. Oke. Tapi saya lihat sih periode saat ini cukup aktif ya, cukup aktif dan cukup lancar untuk menjalankan proker-prokernya yang inovatif menurut saya, inovatif dan ada hal-hal baru yang muncul. Seperti contohnya tadi yang dibicarakan oleh Kak Nindi adalah podcast pada platform IG tentunya, dan juga aktif pada media YouTube, channel YouTube, seperti itu. Oh ini ada juga jingle, jadi tahun ini Komahi periode 2020-2021 ya, berarti ya. Nah itu mengeluarkan jingle khusus Komahi. Nah sebetulnya kalau misalnya ngomongin proses pembuatan jingle itu, nah ini yang paling bikin kita capek, bikin kita banyak berantemnya, karena kan harus bikin lirik, bikin aransemen, rekaman, dan rekamannya juga pasti dari pagi sampai malam belum tentu jadi besoknya harus diulang lagi, harus tapping lagi. Nah, sebetulnya pembuatan proses jingle inilah yang menurut aku jadi titik baliknya Komahi yang saat ini gitu loh. Karena dari jingle kami kayak belajar mendewasakan diri dan organisasi sampai akhirnya di proker lainnya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih kok Komahi saat ini bisa aktif sama prokernya, karena kami udah belajar dari jingle ini. Nah, pembuatan jingle ini kan baru pertama kali dan kami semua bisa dibilang masih kurang banget pengalamannya gitu loh. Nah, jadi dari sinilah yang bikin kami benar-benar belajar, sehingga ketika proker-proker setelahnya gitu ya, kami jadi lebih adaptif. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, baik. Jadi periode kepemimpinannya Kak Nindi pada 2021-2022 ini sangatlah membawa perubahan yang sangat besar ya tentunya, dan lebih aktif lagi di semua channel atau di semua platform. Komahi sudah mulai aktif dan bangkit lagi seperti itu. Nah, kemudian nih Kak Nindi, harapannya untuk Komahi ke depannya itu seperti apa? Mungkin ada saran-saran untuk adik-adik yang misalnya biar mereka itu bisa mau gabung ke Komahi itu seperti apa? Oke, kalau misalnya ngomongin soal harapan, mungkin simpel aja ya. Harapan aku buat adik-adik yang misalnya mau join atau teman-teman yang mau join Komahi ke depannya, semoga konsistensi dari sinergi Komahi di periode ini bisa tetap dilanjutkan dan juga bisa tetap berkomitmen untuk membangun Komahi, karena teman-teman di periode ini kan udah kerja keras nih untuk membangun Komahi, untuk membangkitkan Komahi. Nah, semoga perjuangan itu bisa dilanjutkan sampai ke depannya. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Nindi atas pemaparan materinya sangat luar biasa ini dan sangat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya agar bisa gabung ke Komahi ini. Dan bisa dilihat dari antusias kakak-kakaknya yang sudah menjalankan proker dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya, seluruh pengalaman dari para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi dan diharapkan untuk partisipan menghidupkan kameranya, dan untuk panitia saya persilakan.
Baik, terima kasih atas partisipasi oleh seluruh narasumber kita dengan pemaparan yang sangat luar biasa tentunya. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah bertugas dengan baik atas jalan acara talk show pada hari ini. Oke, terima kasih juga kepada seluruh teman-temanku pada angkatan 2017 sampai 2021, dan besar harapan saya untuk acara talk show ini dapat membawa perubahan yang baik bagi kita semua. Oke, saya Dinta Permata pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.